Analisis cut and fill sesuai dengan namanya adalah analisis untuk mengetahui volume cut atau potongan medan atau lereng dan fill atau penimbunan. Nah, misalkan kita akan melakukan pembangunan suatu perumahan ataupun jalan di medan yang kasar, tentunya kita akan melakukan modifikasi topografi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kontur awalnya adalah seperti ini, bergelombang. Kemudian kita akan modifikasi membuatnya menjadi datar seperti ini. Nah, tentu saja tanah ini akan kita potong dan juga ini akan kita timbun untuk mendapatkan elevasi yang sesuai. Prinsipnya adalah analisis cut and fill ini membandingkan kontur awal, topografi awal, apakah itu dari DEM atau dari survei topografi menggunakan total station atau GPS ataupun juga drone, point cloud ataupun menggunakan DEM resolusi tinggi dan membandingkannya dengan DEM yang kita modifikasi sesuai elevasi yang kita inginkan. Misalkan ini di elevasi 50, ini elevasi 55, ini 60, ini 65 dan seterusnya. Maka kita buat raster dengan nilai elevasi yang sudah kita tentukan. Nah, jika volume cut lebih besar dari fill, maka material yang kita gali akan lebih besar dari timbunan yang akan kita timbun. Sehingga akan ada sisa tanah potongan. Nah, apakah mau diapakan nanti? Kemudian jika volume cut-nya lebih kecil dari volume fill, tentu saja kekurangan material. Bisa didatangkan dari daerah lain ataupun menambahkan potongan. Kemudian tentu saja kita harapkan adalah volume cut sama dengan volume fill. Dan ini tentu saja memperhitungkan faktor-faktor lain seperti jenis tanah, kandungan air, ataupun bulking faktor. Karena tanah yang kita gali, yang kita keruk akan mengembang apabila diangkut karena sudah ditambahkan dengan udara nantinya space. Nah, itu volumenya akan tidak sesuai nantinya. Kemudian ketika mengisi kekosongan ini kita perlu memadatkan material sehingga volumenya akan menyusut, hal-hal semacam demikian untuk detail-detailnya. Nah, analisis cut and fill ini kita bisa memperkirakan berapa kebutuhan material yang akan kita potong, berapa kubik yang akan kita timbun, kemudian berapa truk yang dibutuhkan, kemudian biaya pengerjaan dan sebagainya. Oke. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya data DEMNAS yang saya jadikan data DEM awal untuk analisis cut and fill ini. Nah, di sini kita akan coba membuat DEM lapangan bola dengan dimensi 68 kali 105 meter persegi. Kita akan buat di wilayah ini. Oke, ini sudah ada lapangan. Anggap saja kita mulai dari awal. Oke, pertama-tama kita buat save file lapangan bola. Kita beri nama Oke, kita pilih poligon, kemudian koordinat sistem kita pilih koordinat proyeksi, UTM, UJS. Oke. Nah, kita langsung edit. Tambahkan persegi. Kita mulai dari sini, misalkan panjang 68, kemudian
width 105. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah desain lapangan yang akan kita inginkan. Kemudian kita tambahkan fill untuk elevasi dari lapangan ini. Sebagai contoh, di sini kita akan bangun dengan elevasi 90 meter. Kita lihat dulu kontur sekitarnya. Ini adalah kontur existing. Nah, bisa kita lihat ketinggian daerah ini adalah sekitar 90 meter. Kemudian ini sepertinya lebih rendah, di bawah 90. Kemudian daerah sekitarnya, daerah jalan, itu lebih tinggi. Nah, berdasarkan planning kita, misalkan kita akan buat di kontur 90 sama tinggi dengan kontur yang ini. Ini adalah daerah yang akan kita potong nantinya karena ini lebih tinggi. Kemudian ini mungkin daerah yang akan kita fill nantinya karena secara sekilas lebih rendah. Untuk lebih pastinya kita lakukan analisis cut and fill. Oke. Kita tambahkan atribut elevasi. Kita pilih integer saja. Kita masukkan elevasinya 90. Nah, elevasi ini nantinya akan menjadi dam yang akan kita konversi menjadi raster. Nah, mungkin kita perlu juga melakukan perhitungan luas terlebih dahulu. Kita tambahkan di area, kemudian sesuaikan koordinat meternya. Kita pilih meter persegi. Oke. Nah, sesuai dengan ukurannya 68 kali 105 meter ini adalah seluas 7140 meter persegi. Selanjutnya, shape file ini kita konversi menjadi raster untuk dam. Oke. Kita pilih Arch Toolbox, Conversion Tools, to raster, Feature to raster. Masukkan shape file tadi, kemudian field ID kita pilih elevasi. Kita tentukan cell size-nya. Semakin kecil cell size-nya ini, maka hasilnya akan semakin smooth dan tentunya akurasinya juga akan lebih tinggi. Namun prosesnya juga akan lebih lama. Oke, sebagai contoh kita pilih default saja. Kemudian pastikan koordinat sistemnya adalah meter. Kita tentukan XY koordinat sistemnya di UTM 47S. Kemudian Z koordinat sistemnya adalah koordinat elevasinya. Kita pastikan sama dengan dam yang awal, IGM 2008 geoid. Oke. Nah, ini adalah dam lapangan dan ini adalah dam awal. Ini ada perbedaan resolusi antara Demnas dengan dam yang kita buat, dam lapangan bola ini. Terlihat bahwa Demnas ini lebih kasar, maka kita bisa resampling Demnas ini untuk menyamakan resolusinya dengan dam yang sudah kita buat supaya sama dan lebih akurat. Kita resampling dulu Demnas ini di Arch Toolbox, di menu Data Management Tools, raster processing, kemudian resample. Masukkan input rasternya adalah dam tadi. Nah, cell size-nya kita pilih sesuai dengan
dem lapangan bola yang sudah kita buat. Kemudian sampling tekniknya kita pilih kubik. Nah, kemudian output koordinat sistem kita pastikan dalam meter. Kita pilih X-Y koordinat sistemnya UTM, kemudian Z koordinat sistem IJM 2008 Geoid. Oke. Nah, ini sudah terlihat lebih smooth setelah kita resampling. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini hanyalah resampling bersifat interpolasi. Semakin akurat pengukuran lapangan yang kita lakukan untuk survei topografi, maka hasilnya akan semakin akurat. Oke, bisa kita rename terlebih dahulu. Nah, kita sudah ada dem awal, kemudian dem lapangan. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis cut and fill, pilih Arc Toolbox, kemudian 3D Analysis Tools, Raster Surface, Cut Fill. Nah, input before raster surface-nya adalah dem yang awal yang kita resampling. Kemudian after rasternya adalah dem yang kita inginkan, yang ini adalah dem lapangan bola. Kemudian kita pilih penyimpanan. Kemudian Z factor kita default. Oke. Nah, ini adalah hasil awal dari analisis cut and fill yang telah kita lakukan. Di sini sudah ada keterangannya, yang merah adalah net gain, artinya wilayah yang kita fill, yang akan kita timbun nantinya. Kemudian yang biru adalah net loss, adalah wilayah yang akan kita cut, atau lereng yang akan kita keruk untuk kita datarkan. Nah, sementara yang abu-abu adalah yang tidak berubah. Di sini hanya ada dua kategori, yang biru dan yang merah. Nah, selanjutnya kita lihat volume cut and fill di attribute table. Nah, di sini di kolom volume, nilai yang positif adalah nilai yang di-cut, sementara nilai yang negatif adalah fill, volume timbunan. Di sini juga ada luasnya. Kalau kita lihat di sini volume cut lebih kecil dari volume fill. Artinya bahwa material yang kita cut itu tidak cukup untuk mengisi material yang harus ditimbun. Apakah kita akan mendatangkan material dari daerah lain ataupun bagaimana nantinya sesuai dengan perencanaan. Oke, segitu saja. Semoga dapat dipahami. Silakan ada yang ditanyakan di drop di komentar dan jangan lupa tinggalkan feedback.